arms and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Ramadhani, nama anak M. Sony Al-Fatah Walad, M. Alvin Arahim Walad, M. Kevin Arahman. Nama menantu Ria Rosandi, Fitria Apriliani, Benyamin Tanone. Riwayat pendidikan SDN 18 Tebet Jakarta Selatan tahun 1979, SMPN 92 Rawamangun Jakarta Timur tahun 1982, SMAN 1 Sampit Kalimantan Tengah tahun 1985, S1 Universitas Empu Tantular Jakarta tahun 2000, Magister Universitas Pajajaran Bandung tahun 2009. Riwayat jabatan ada beberapa, 2 yang terakhir adalah Honor PT Dinar Kalimantan Kul tahun 2010 sampai sekarang, Honor PT Kamalindo Sampurna tahun 2014 sampai sekarang. Demikian daftar riwayat hidup. Terima kasih. Sidang ujian doktor terbuka yang saya hormati, Promovendus Saudara Adi Al-Fatah Walad SHMH, mahasiswa angkatan tahun 2014 telah menempuh ujian doktor tertutup dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovendus diperkenankan menempuh ujian doktor terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Seorang doktor, selain wajib menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu, perlu dilaksanakan ujian doktor terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian doktor terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai 1. Alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan disertasinya terhadap berbagai sanggahan. 2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya, sedangkan jawaban pertanyaan dari undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan dengan IP 3 sampai 3,40, predikat sangat memuaskan dengan IP 3,41 sampai dengan 3,74, predikat cum laude dengan IP 3,75 sampai dengan 4,00. Penilaian ujian akhir tahap kedua didasarkan atas rumus 1 kali IPK ditambah 3 kali UTTP ditambah 2 kali UTBK dibagi 6 dengan pengertian IPK adalah indeks prestasi akademik kumulatif yang meliputi mata kuliah wajib, MKPKK, dan MKPD.
UTTP adalah nilai ujian akhir tahap pertama atau ujian terbuka. UTBK adalah nilai ujian akhir tahap kedua atau ujian terbuka. Khusus untuk predikat cum laude, sesuai Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang pedoman pendidikan Universitas Airlangga dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai metode penelitian yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian doktor tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik para penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan sehingga diharapkan semua penanya mendapatkan kesempatan. Promovendus dimohon memasuki ruang sidang. Saudara Promovendus Adi Al-Fatah Walad SH MH, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Sebelum saudara Promovendus mempertahankan disertasi ini, saya ingin bertanya kepada saudara Promovendus, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Alhamdulillah, insya Allah siap, sehat jiwa dan raga, Bu. Baik, saya persilahkan kepada saudara Promovendus untuk mempresentasikan hasil penelitian saudara selama 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya pagi ini mengucapkan selamat kepada Ibu Nurul Barisah SH LMM PhD sebagai Ketua Sidang, Ibu Dr. Lina Hastuti SH MH sebagai Sekretaris Sidang, Bapak Profesor Dr. Muhammad Zaidun SH MSI sebagai promotor, Ibu Dr. Sarwirini SH MS sebagai co-promotor, dan para penyangga Bapak Profesor Dr. Didi Endro Purwolaksono SH MH, Bapak Profesor Dr. Yohanes Sogar Simamora SH MHum, Ibu Profesor Dr. Tati Sri Jatmiati SH MS, Bapak Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko SH MH, Bapak Profesor Dr. Nur Basuki Minarno SH MHum, Bapak Dr. Bambang Suheryadi SH MHum, dan para undangan akademik yang saya hormati. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya. Latar belakang pada praktek penegakan hukum saat ini, ada penundaan penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penundaan penuntutan untuk jangka waktu tertentu menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan memberi keuntungan bagi mereka yang diduga melakukan tindak pidana, karena sampai saat ini belum ada aturan tentang penundaan. Penghentian penuntutan karena tidak cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, melahirkan ketidakpastian hukum. Karena sebelum pelimpahan perkara, penuntut umum telah melakukan penelitian berkas. Sebelum dinyatakan lengkap dan pernyataan berkas sudah lengkap oleh penuntut umum, mengandung pengertian penuntut umum sepakat
perkara tersebut sudah cukup bukti dan peristiwanya adalah peristiwa pidana. Selain itu, ketidakjelasan dalam kriteria kepentingan umum dan mekanisme penyampingan perkara tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, khususnya bagi korban tindak pidana yang perkaranya akan dikesampingkan. Rumusan masalah adalah filosofi kewenangan penghentian, penundaan penuntutan, dan penyampingan perkara untuk kepastian hukum dan keadilan restoratif. Kewenangan penghentian, penundaan penuntutan, dan penyampingan perkara sebagai ius constituendum. Metode penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus. Pendekatan perbandingan, yaitu saya melakukan studi perbandingan di Belanda, Spanyol, dan Jerman. Pendekatan kasus yang saya teliti adalah putusan Mahkamah Agung dalam PK nomor 152 PK _PIT _2010 tanggal 7 Oktober atas SKP 2 Bibit Samaryanto dan Chandra Hamsah. Putusan pra peradilan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 2 _PIT pra _2016 Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Maret 2016 atas SKP 2 Novel Baswedan bin Salim. Filosofi kewenangan penghentian penuntutan adalah wewenang yang melekat kepada penuntut umum selaku dominus litis penuntutan. Sarana bagi penuntut umum untuk mewujudkan penuntutan yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Alternatif baru dalam sistem peradilan pidana yang pendekatan keadilan restoratif guna memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sebagai bentuk kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana, apabila terdapat pengaturan yang tegas dan jelas mengenai kriteria, syarat, dan mekanisme mengenai penghentian dan penundaan penuntutan. Filosofi penundaan penuntutan adalah menghentikan daluarsa penuntutan, mencegah semakin meningkatnya keributan yang ada di masyarakat. Filosofi penyampingan perkara, wewenang jaksa agung dalam menyampingkan perkara demi kepentingan umum dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara dalam penegakan hukum dan stabilitas politik keamanan. Melindungi kepentingan masyarakat yang lebih penting dan besar dengan menyampingkan kepentingan penuntutan. Ius constituendum penghentian, penundaan, penuntutan, pensampingan perkara. Kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan tetap harus dipertahankan. Namun, alasan penghentian penuntutan sebagai ius constituendum hanya satu, yakni perkara ditutup demi hukum. Perkara ditutup demi hukum harus dimaknai perkara tersebut telah melewati daluarsa penuntutan, nebis in idem, atau tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Penuntut umum berwenang menerbitkan keputusan penundaan penuntutan melalui surat keputusan penundaan penuntutan. Sehubungan dengan wewenang jaksa agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum harus diperhatikan oleh jaksa agung, yaitu kepentingan negara, kepentingan individu, dan kepentingan masyarakat. Adapun di masa yang akan datang, tindakan jaksa agung tersebut berkaitan dengan kewenangan, maka apabila jaksa agung tidak memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, maka keputusan penyampingan perkara tersebut batal demi hukum karena cacat prosedur. Dari penelitian saya disimpulkan, penuntutan di masa datang dimaknai segala tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pelimpahan perkara ke pengadilan, sehingga pasal 1 angka 7 KUHAP harus diubah
wewenang penghentian penuntutan dan penyampingan perkara tetap dipertahankan dengan melakukan pembaharuan hukum mengenai alasan dan mekanisme pelaksanaan wewenangan tersebut. Penundaan penuntutan merupakan wewenang baru yang melekat pada penuntut umum karena praktek penundaan penuntutan beberapa kali diterapkan dalam praktek penegakan hukum. Penundaan penuntutan menghentikan daluarsa penuntutan. Saran, berkaitan dengan penundaan penuntutan, maka perlu dilakukan perubahan ketentuan pada pasal 140 KUHP. Berkaitan alasan penghentian penuntutan tidak cukup bukti atau perkara tersebut bukan tindak pidana, sebagai alasan penghentian penuntutan sudah tidak dapat digunakan lagi. Di masa yang akan datang, selain itu perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pasal 1 angka 7 KUHP mengenai pengertian dan konsep penuntutan. Penuntutan di masa yang akan datang harus dimaknai segala tindakan yang dilakukan untuk kepentingan perlimpahan perkara ke pengadilan. Perlu dilakukan perubahan pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 berkaitan dengan kriteria kepentingan umum, yaitu kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Selain itu perlu diatur apabila jaksa ingin mengeluarkan subpoena, dia harus memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara. Saya melihat di dalam penjelasan pasal 35 huruf C itu disebutkan badan-badan kekuasaan negara. Yang saya harapkan dalam ius constitutum ini nanti diperjelas badan-badan kekuasaan negara itu Mahkamah Agung sebagai kekuasaan pemegang kekuasaan pengendali kekuasaan kehakiman, kemudian Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representatif dari masyarakat. Jaksa Agung sebelum melakukan subpoena sebaiknya dia meminta saran dan pendapat dari 3 lembaga ini. Selama ini yang ada kurang dipertegas, hanya disebutkan badan-badan kekuasaan negara. Sehingga hal ini saya harapkan bisa menghasilkan suatu keputusan subpoena yang tepat dan benar dan tidak hanya berdasarkan politis. Demikian Ibu Ketua Sidang, pemaparan hasil penelitian hukum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan Saudara Promotor Bapak Profesor Dr. Muhammad Zaidun SH MSI yang mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahan. Terima kasih Saudara Pimpinan. Saudara Provendus, saya telah membaca riwayat hidup saudara, ternyata saudara bukan akademisi dan bukan praktisi hukum. Saya ingin tahu sebenarnya apa yang mendorong saudara menulis disertasi hukum ini. Terima kasih yang terhormat Bapak Profesor Zaidun. Saya bukan akademisi dan bukan praktisi, namun saya punya cita-cita 2, Prof. Mohon izin. Pertama adalah menjadi jaksa agung. Yang kedua, saya ingin menjadi seorang dosen, syukur-syukur bisa jadi guru besar. Kenapa? Karena putuslah hubungan semua perkara ketika kita meninggal dunia kecuali ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau saya jadi guru besar, banyak mahasiswa-mahasiswa yang mendapat ilmu dari saya. Mudah-mudahan di alam kubur saya akan diterangi oleh pahala-pahala saya. Dan bisa mendoakan ya. Amin. Baik. Lalu yang kedua, yang menarik juga adalah disertasi saudara mengenai kewenangan kejaksaan. Ya, Prof. Iya. Kenapa saudara memilih itu? Kok tidak memilih investasi misalnya? Saya lebih ingin mendalami tentang perihal kejaksaan, Prof. Supaya saya mengerti. Apalagi saya melihat bahwa di dalam prakteknya, mohon maaf kalau ada dari kejaksaan, kejaksaan ini menggunakan kewenangan penuntutannya itu
masih kurang tepat. Seperti yang saya teliti adalah kasus Novel Baswedan, di mana jaksa sebelumnya sudah menyatakan P21 terhadap tindakan tersangka melakukan penembakan. Setelah dilakukan P21, kemudian dikirimlah surat dakwaan tersebut ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Di sana ditetapkan majelis hakim dan jadwal persidangan. Akan tetapi dengan alasan ingin memperbaiki surat dakwaan, berkas itu diambil kembali, Prof. Kemudian setelah diprapidanakan, bahwa kejaksaan harus melanjutkan perkara tersebut, sampai hari ini jam 10.25 kejaksaan tidak pernah mengembalikan. Jadi itulah menjadi suatu hal yang tertarik buat saya meneliti masalah tentang kewenangan kejaksaan. Kemudian pada kasus sepenering perkara yang saya teliti juga terjadi hal demikian, menggunakan hak oportunitasnya di pasal 35 huruf C itu, Prof. Demikian, Prof. Baik, kalau sebelum saya lanjutkan, minum dulu aja kalau memang perlu minum, silakan. Makasih, Prof. Baik. Agak gemetar sedikit, Prof. Supaya enggak tegang ya. Iya, Prof. Nah, sekarang pada temuan saudara. Saya melihat bahwa dari penelitian saudara banyak hal yang dibahas di situ, tapi saya ingin lebih konkret memperoleh penjelasan temuan saudara itu apa, dan kemudian apa manfaat dan daripada temuan saudara ini untuk kepentingan teori maupun prakteknya. Silakan. Temuan saya itu, saya mengkaji wewenang penghentian penuntutan dan wewenang penghentian, kemudian penundaan dan penyampingan perkara. Ternyata, Prof, dalam KUHAP itu tidak dikenal adanya penundaan. Dalam yang ada penghentian dan kewenangan kejaksaan itu penyampingan perkara. Alasan penghentian pada masa lalu itu, perkara itu hanya ditutup demi hukum, atau tidak cukup alat bukti dan peristiwa tersebut bukan peristiwa tidak pidana. Menurut saya itu masih dalam ranah kewenangan pra penuntutan. Artinya kalau di kejaksaan itu ada namanya jaksa peneliti. Jadi kalau memang oleh jaksa peneliti dinyatakan bahwa berkas ini tidak layak untuk disidangkan, sebaiknya menurut saya sudah diperatut ini sebelum dilakukannya penuntutan. Itu temuan yang saya dapatkan. Dalam kaitannya dengan pengesampingan perkara, Jaksa Agung, saudara memaknai apa kemudian sekarang pertimbangannya? Saya melihat bahwa Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara dalam dua kasus yang saya teliti, sesungguhnya, Prof, dalam forum ilmiah ini izinkan saya menyampaikan bahwa lebih banyak unsur politis daripada unsur yuridisnya. Karena kasus Bibit Samad Rianto itu sudah diajukan ke pengadilan, dihentikan oleh kejaksaan dengan menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan, kemudian diprapitkan oleh Anggodo. Anggodo ini saudaranya Anggoro, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diperintahkan Kejaksaan Agung harus melanjutkan. Kemudian dikuatkan dengan putusan pengadilan bahwa kasus ini harus dilanjutkan. Namun apa yang terjadi, Prof? Kejaksaan melakukan terobosan hukum baru, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Menurut penelitian saya hal ini tidak lazim. Pada akhirnya jaksa mencari terobosan celah dengan menseponering perkara tersebut. Itu, Prof. Baik. Dalam kaitannya dengan pengesampingan tadi, saudara menulis di sini, kalau tidak salah, saudara memaknai kepentingan umum itu diperluas, ya, atau dibatasi. Bukan diperluas tapi dibatasi. Artinya meliputi tiga hal.
Ya, kepentingan negara, masyarakat, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. individu. Itu reasoning yang saudara temui dalam Ya, pengembangan mana itu ya? Maknanya itu, Prof. Karena yang saya lihat itu sempit. Baik, terima kasih. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Go Promotor, Ibu Dr. Sarwirini SH MS. Terima kasih Ibu Ketua Sidang, Saudara Promovendus yang saya banggakan. Saya benar-benar bangga karena saudara bukan akademisi, saudara bukan praktisi, tapi saudara berkeinginan besar untuk mempelajari ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, dan juga mungkin juga tidak sekedar itu karena terkait dengan kewenangan, juga terkait dengan hukum administrasi. Jadi sebetulnya kompleks sekali topik disertasi ini. Jadi itu suatu yang membanggakan karena dari zero Anda menghasilkan disertasi ini. Ya mungkin bukan zero tapi dari sesuatu yang ya mendasar, yang jauh dari profesi saudara sebagai pengusaha, kemudian Anda berupaya untuk menulis disertasi ini. Tadi sudah sebetulnya sudah ditanyakan oleh Prof. Jaidun, tapi saya ingin mengklarifikasi kembali aspek-aspek filosofi, ontologi, aksiologi, dan epistemologi yang terkait dengan novelty temuan hasil disertasi saudara. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi saya melihat bahwa pada hakikatnya penuntutan itu adalah hak penuntut umum untuk melakukan penuntutan suatu perkara dan membawanya ke pengadilan, yang mana pada akhirnya bermanfaat untuk kepastian dan keadilan. Saya menggunakan kedua hal ini untuk menemukan suatu pembaharuan sebagai epistemologinya, bahwa dengan penghentian dan penundaan penuntutan ini pada kelak tidak lagi terjadi tidak ada kepastian. Artinya sampai sekarang terhadap kasus yang saya teliti, Bu, mohon izin, korban tidak mendapat perlindungan. Jadi penundaan penuntutan itu maksud saya nanti diatur agar bermanfaat untuk kepastian. Itu, demikian Bu. Ya, itu aksiologinya ya. Ya. Jadi bermanfaat untuk perlindungan korban. Dan dalam hal ini pelapor juga ya Pak? Izin Bu? Pelapor juga. Pelapor. Pelapor juga. Ya. Oke. Berikutnya, saudara juga melakukan pendekatan perbandingan dengan negara-negara lain. Apa yang saudara dapat kontribusikan pada perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana dari pendekatan perbandingan yang saudara lakukan? Kontribusi disertasi ini adalah bidang penegakan hukum, pembaharuan alasan penghentian. Kontribusinya yang saya persempit, yaitu menjadi satu alasan perkara ditutup demi hukum. Maksud Ibu perbandingan? Ya, dengan saudara meneliti peraturan yang terkait dengan penghentian perkara, penundaan perkara, dan pengesampingan di negara-negara lain. Ya, Belanda, Jerman, dan Spanyol. Dari situ apa yang saudara hasilkan yang dapat dikontribusikan pada perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia? Kontribusinya adalah penambahan mekanisme penundaan tadi, Bu. Ya. Jadi seperti di Belanda, saya melihat bahwa pola mekanisme penuntutannya sama dengan di Indonesia. Kalau
Di Jerman dan Spanyol berbeda, Bu. Mereka melakukan penuntutan itu kalau di Belanda asas yang dipergunakan sama, asas oportunitas. Kalau di Jerman dan di Spanyol itu azas legalitas. Jadi saya masukkan ini sebagai kontribusi di dalam disertasi saya, Bu. Ya. Salah satu saran tadi saudara sudah sebutkan bahwa diperlukan untuk memperhatikan kekuasaan dari instansi-instansi lain. Ya. Dalam arti memperhatikan ini hanya cukup dipertimbangkan, dikoordinasikan atau yang lain maknanya. Jadi dalam penjelasan pasal 35C itu hanya berbunyi badan kekuasaan negara. Jadi mohon izin, Bu, bukan memperhatikan, di situ ditulis meminta saran dan pendapat. Saran dan pendapat itu bisa dipakai dan bisa tidak. Yang saya harapkan di masa yang akan datang adalah diperjelas badan kekuasaan negara itu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Mahkamah Agung, Kepolisian, dan DPR. Apabila saran dan pendapat itu tidak dipakai Jaksa Agung dalam hal menghentikan mensiponering perkara, maka keputusan disiplinering itu batal demi hukum karena cacat prosedur. Demikian, Bu. Oke, terima kasih. Baik. Ampun. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Didi Endro Purwolaksono, SH.MH. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum dulu enggak, Pak Adi? Agak grogi, Prof. Iya. Baik, selamat ya Pak Adi ya. 3 serangkai ini yang terakhir ini ya. Setelah Pak Stepu dan Pak Ida itu loh baru Pak Adi ya. Seperti yang sudah diinformasikan atau ditanyakan, diklarifikasi promotor dan co, saya hanya ingin mengklarifikasi lagi ya. Pengesampingan perkara itu kok hanya dimiliki atau wewenang itu oleh undang-undang hanya diberikan kepada Jaksa Agung, kok tidak kepada Kajari, Kajati, tapi kok hanya Jaksa Agung? Ada enggak rasio legisnya, Pak Adi? Silakan. Jadi, terima kasih, Prof. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa Agung itu selaku penuntut umum tertinggi dan juga eksekutor, mohon maaf kalau salah, dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dialah yang diberikan hak untuk menyampingkan perkara. Nah, di Belanda, saya ke Belanda tapi waktu itu jalan-jalan aja, Prof. Dalam penelitian ini saya baca buku. Di Belanda itu jaksa wilayah juga diberi kewenangan untuk menyampingkan perkara, Prof. Tapi di Indonesia hanya diberikan kepada Jaksa Agung karena itu berdasarkan undang-undang. Undang-undangnya berbunyi begitu, Prof. Iya, kalau bicara undang-undang ya itu bunyinya. Tapi ada enggak rasio legis atau pemikiran kenapa diberikan pada Jaksa Agung? Bukan gara-gara nanti saya pengen Jaksa Agung kan begitu. Tadi kan Pak Adi kan pengen saya jadi Jaksa Agung kan begitu. Amin. Kenapa kira-kira? Rasio legisnya? Iya. Belum ada pemikiran seperti itu, Prof. Oh gitu. Saya jaksa itu satu, Pak Adi. Ya, dan tidak terpisahkan. Ya, iya. Jaksa itu satu, tertinggi itu adalah Jaksa Agung, gitu ya. Baik, yang terakhir enggak banyak-banyak itu ya. Tadi Pak Adi sudah bicara pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Jadi perkara sudah dikesampingkan.
Jaksa Agung kan? Pertanyaan saya, bisa enggak kasus-kasus yang sudah dikesampingkan demi kepentingan umum dibuka kembali? Terima kasih Prof. Jadi begini Prof, dalam hal Jaksa Agung menseponering perkara, menyampingkan perkara, itu dia mempertimbangkan situasi yang pada saat itu berlaku. Jadi kalau dikatakan apakah bisa, kalau melalui putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja, karena itu kan tersangka itu menjadi objek prapit. Jadi bisa melalui mekanisme mungkin gugatan ke Mahkamah Agung bisa dilakukan, Bro. Berarti bisa dibuka kembali ya perkara itu loh. Bisa, Bro. Bisa ya. Oh, enggak apa-apa, kita beda pendapat itu enggak apa-apa. Enggak usah ragu-ragu, jawab aja gitu loh ya. Yang penting benar salah itu nanti urusan kedua itu ya. Yang penting dijawab terus itu ya. Soalnya kepentingan umum itu kan situasional, Bro. Kalau nah, makanya seperti kondisi sekarang, Jaksa Agung menyampaikan perkara demi kepentingan umum. Pada saat ternyata ini, 10 tahun yang akan datang enggak seperti sekarang. Beda. Nah, pertanyaannya apakah 10 tahun yang akan datang itu bisa nggak dibuka kembali kan gitu? Kan situasinya beda. Nah, itu yang saya tanyakan. Dari hasil penelitian saya begini, Prof, kasus Abraham Samad. Pada saat dia ketua KPK dilakukan subpounding. Ya kan? Nggak lama setelah dilakukan subpounding, dia turun. Dia sebagai rakyat biasa kan. Jadi kepentingan untuk pemberantasan korupsi itu nggak terganggu. Artinya kan kalau pada saat kemudian dibuka kembali, saya yakini bisa saja, Bro. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Menediang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Yohanes Sogar Simamora SH MHum. Ya. Terima kasih Bu pimpinan sidang, saudara promovendus yang terpelajar ya. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya ya. Terima kasih, Bro. Saudara bukan dosen, bukan praktisi, malah pengusaha ya. Siapa? Betul, pengusaha ya. Pengusaha batubara, Bro. Iya, cocoknya nulis investasi, nulis kontrak kan gitu ya. Ternyata nulisnya berat ini. Soal acara pidana, ya. Tapi saya memberikan apresiasi. Terima kasih, Bro. Ya. Saudara juga tahu kalau background saya memang bukan dari bidang pidana, ya. Oleh karena itu saya betul-betul ingin mendapatkan jawaban dari saudara, karena saya anggap dengan disertasi ini saudara juga sudah memahami hukum pidana, khususnya acara pidana, khusus lagi soal penundaan penghentian ya atau pengesampingan perkara. Saudara promovendus, kita tahu kalau kita melakukan penelitian hukum ya, kalau kita melakukan penelitian hukum tentu pendekatan menjadi sangat penting di sana. Dan pendekatan itu tentu terutama adalah pendekatan konsep ya, conceptual approach ya. Kita ini kalau mengkaji hukum, belajar hukum, termasuk kalau kita menyusun peraturan perundang-undangan, kalau konsepnya salah, berarti apa yang kita buat itu juga akan tidak mencapai sasaran, kan begitu. Nah, dari apa yang saudara teliti, saya lihat setidaknya ada 3 konsep yang fundamental, yaitu konsep penundaan, ya, konsep penghentian, lalu penundaan penuntutan dan pengesampingan perkara. Ya, nah saya minta saudara menjelaskan secara singkat apa sih bedanya penghentian, penundaan dan pengesampingan perkara itu. Silakan. Terima kasih Prof. Sogar yang terhormat, yang terpelajar.
Jadi penghentian penuntutan itu berdasarkan di dalam KUHP merupakan tindakan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan. Karena tidak terpenuhinya syarat formil, di mana itu menjadikan hapusnya hak untuk menuntut. Jadi tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat material, tidak terpenuhi. Jadi tidak merupakan tindakan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan. Itu konsep penghentian penuntutan. Sedangkan konsep penundaan penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk menunda penuntutan untuk jangka waktu tertentu. Meskipun syarat penuntutannya sudah terpenuhi dalam untuk menjaga ketertiban masyarakat. Jadi kalau saya lihat konsep penyampingan perkara memberikan kekebalan hukum kepada pelaku tindak pidana. 3 konsepnya itu, Prof. Baik ya. Tadi menyambung pertanyaan kolega saya tadi, Prof. Didi, soal penghentian. Pertanyaannya kan kalau udah dihentikan, nanti di hari yang akan datang bisa nggak diproses lagi, dibuka lagi? Saudara Prof. Endus, di dalam hukum perdata, khususnya juga hukum kontra, konsep ini sangat dikenal, penghentian kontra. Kalau kemudian kontrak yang sudah ditutup itu dalam pelaksanaannya terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan kontrak itu untuk dilaksanakan terus, ya udah dihentikan. Dihentikan berarti close, sudah berhenti, tidak ada lagi di situ hubungan hukum antara para pihak. Para pihak sudah tidak sepakat itu. Oke, oleh karena itu kalau menyangkut persoalan penghentian penuntutan, pemahaman saya kalau sudah berhenti itu artinya close, kayak di film-film itu close, perkaranya udah close berarti ditutup dia sudah. Maka nggak mungkin lagi di masa yang akan datang dibuka lagi. Pemahaman saya. Menurut saudara bagaimana itu? Pemahaman saya ini benar apa enggak nih? Kita hidup di negara Republik Indonesia ini, Prof. Ya. Mohon izin dalam hal ini kita berbeda karena kadangkala kita tidak tahu apa yang terjadi apabila ada pihak yang tidak sependapat, dia akan berusaha untuk melakukan gugatan di Mahkamah Agung, Prof. Jadi walaupun sudah disponoring, bisa saja itu terjadi, Prof. Ya, oke lah. Kita begitu ya. Ya, Prof. Mohon izin, Ya, Prof. ya itulah kita ya. Siap, Prof. Ini dia serba tidak pasti ya. Ya memang repot kalau hukum tidak pasti kan susah jadinya. Ya. Balik lagi menyangkut persoalan 3 konsep itu. Penghentian, penundaan, pengesampingan. Sebetulnya ini dalam hukum positif kita seperti apa? Di dalam KUHP atau mungkin juga peraturan perundang-undangan lain, mungkin juga ada peraturan Jaksa Agung dan lain-lain. Aturannya seperti apa sih ini? Tolong dijelaskan singkat. Kalau terima kasih, Prof. Kalau penghentian penuntutan itu memang diatur di dalam KUHP. Kemudian kalau penyampingan perkara itu diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 35 huruf C. Inilah, Prof, yang saya lakukan penelitian terhadap penundaan penuntutan itu. Jadi saya berharap di masa yang akan datang dilegalkan saja di misalnya pasal 140 KUHP ditambahkan hurufnya perihal perkara dapat ditunda untuk jangka waktu tertentu untuk menjamin ketertiban masyarakat. Misalnya suatu perkara yang melibatkan tokoh agama, mohon izin, Prof, ya kan, atau tokoh masyarakat yang berpengaruh, sudah P21. Sebaiknya jaksa melihat dan mempertimbangkan dinamika yang terjadi di masyarakat sebelum dia melakukan pelimpahan perkara tersebut.
karena azas kemanfaatannya lebih baik ditunda, maka ditunda penuntutan itu sampai waktu keadaan di masyarakat sudah tertib. Contoh tokoh agama misalnya, sampai dia sudah tidak begitu berpengaruh lagi, bisa diajukan. Tokoh politik, kalau dia sudah tidak ketua partai lagi, begitu Prof, pemahaman saya Prof. Mudah-mudahan Prof dapat terima. Terima kasih. Baik. Yang berikut, saudara sebut-sebut konsep P21. Ya, Prof. Saya sekali lagi orang perdata, tapi saya praktek sedikit-sedikit tahulah. Kalau berkas sudah P21, lalu sudah masuk pada wilayah persidangan. Sudah masuk wilayah persidangan loh ya. Sudah P21 masuk persidangan. Dari persidangan itu kemudian ternyata alat buktinya nggak cukup. Dakwaan jaksa itu sebetulnya nggak kuat. Karena alat buktinya nggak cukup. Ya kan? Dalam situasi seperti itu menurut sistem kita, menurut KUHP, menurut Undang-Undang Kejaksaan, boleh nggak kemudian jaksa penuntut umum itu dalam rekuisiturnya menyatakan agar terdakwa dinyatakan bebas, free sprach. Pendapat saudara? Surat dakwaan itu adalah mahkota bagi jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum selain dia harus mempertanggungjawabkan kepada atasannya, dia juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kalau orang pada kenyataan alat bukti tidak cukup, saksi-saksi tidak ada yang memberatkan, wajib hukumnya Prof, menurut saya jaksa tersebut harus menuntut bebas. Demikian Prof. Wajib. Ya. Wajib ya. Supaya ya. tidak terjadi kezoliman di sana Prof. Ya, saudara bilang wajib karena saudara bukan jaksa. Mungkin kalau saudara jaksa jawabannya beda. Tapi anyway, saya apresiasi ya. Dengan jawaban saudara, saya bangga bahwa saudara bukan dosen, bukan akademisi, bukan praktisi bisa menghasilkan penelitian disertasi seperti ini. Terima Sekali kasih, lagi, Prof. selamat. Demikian pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Tati Sri Jatmiati SH MS. Silakan Prof. Tati. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saudara Promovendus, bidang saya hukum administrasi ya. Jadi kira-kira yang ditanyakan. Ya. Saudara membahas mengenai kewenangan penghentian, penundaan penuntutan dan pengesampingan perkara. Artinya menyangkut kewenangan, Bevoegdheid ya kalau di bidang hukum administrasi. Apa sih konsep Bevoegdheid atau kewenangan itu? Ada 3 Prof. Konsepnya dulu. Oh, konsep dulu Prof ya. Pengertiannya. Kewenangan itu adalah suatu kekuasaan yang diberikan kepada pejabat menerima kewenangan. Kekuasaan atau pendelegasian. Kekuasaan atau perintah yang dimiliki oleh pejabat untuk melakukan tindakan Sesuatu pemerintahan. tindakan Oke. Pemerintahan. Sumber wewenang dari mana? Undang-undang, Bro. Sumber wewenang itu nanti disebut, mungkin terlupakan ya, ada 3 tadi sumber Atribusi. Apa? Atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi, delegasi dan mandat. Nah, atribusi itu wewenang yang melekat pada jabatan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Ya, atribusi. Ya, Bro. Delegasi itu pelimpahan wewenang yang biasanya diatur bisa dengan undang-undang, bisa dengan PP, bisa dengan Perpres. Mandat itu hanya penugasan atau perintah dari atasan pada bawahan.
Nah, saya tanyakan sekarang kewenangan penghentian penuntutan atau penundaan, pengesampingan, penundaan atau pengesampingan itu masuk wewenang apa? Atribusikah, delegasikah, atau mandat? atribusi, Prof. Atribusi. Ya. Kenapa atribusi? Karena undang-undang memberikan kewenangan itu kepada Jaksa Agung. Undang-undang memberikan pada Jaksa Agung. Bisa enggak Jaksa Agung memberikan delegasi pada Kejaksaan RI yang di bawahnya? Bisa enggak? Jaksa Agung. Jaksa Agung, ini kan wewenang Jaksa Agung. Bisa enggak delegasi dilakukan? Kalau hak oportunitas hanya pada Jaksa Agung aja, Prof. Yang pensiunoring perkara kan maksud Prof kan? Hanya untuk penghentian perkara. Penyampingan perkara. Kalau penghentian itu Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri, Kajati, Kepala Kejaksaan Tinggi bisa menerbitkan disebutnya SKP 2, Prof. Ya, artinya kan itu dari wewenang Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan Negeri. Oke, berarti apa itu? Delegasi apa atribusi? Itu delegasi. Delegasi, betul. Ya. Ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai penghentian, penundaan, dan pengesampingan perkara itu tadi. Saudara Promovendus menyebutkan di Undang-Undang Nomor 8 1981 di buku ini di pasal 140, kemudian di Undang-Undang 15 tahun 2009 ya, 2004 ya, tentang kejaksaan di pasal 35 huruf C. Saya ingin menanyakan rasio legis dari kedua undang-undang ini sehingga ada pengaturan tentang kewenangan, penghentian, penundaan, dan pengesampingan perkara. Jadi semangat untuk yang mendasari penghentian penuntutan dalam KUHAP itu adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka atau terdakwa dan mengawasi penyidik dalam mencari alat bukti dan menyimpulkan suatu perkara sesuai dengan KUHAP. Jadi intinya rasio legis jadi pengaturan di pasal-pasal itu untuk pengawasan. Pengawasan untuk apa? Pengawasan yang dimaksudkan untuk apa? Tujuan pengawasan itu? Untuk memberi kepastian hukum. Untuk menjamin kepastian hukum. Baik. Saya mau tanya yang ketiga, tapi tadi sudah ditanyakan Prof. Sogar. Saya ganti ya, masih dalam kaitan itu. Jadi tadi kan ada apa beda antara penghentian, penundaan, dan pengesampingan perkara. Nah, di dalam hukum administrasi, kewenangan itu selalu harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada wewenang, tidak ada penggunaan wewenang tanpa pertanggungjawaban. Jadi ada sedikit asas begitu. Jadi geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid. Tidak ada penggunaan wewenang tanpa responsibility. Kalau sekarang dari wewenang, penggunaan wewenang itu, misalnya penghentian penuntutan, misalnya penundaan penuntutan, misalnya lagi pengesampingan penuntutan. Perkara, Bro. Responsibility-nya bagaimana? Untuk Jaksa Agung, untuk Jaksa Tinggi ya, lalu Pak Kejari. Kan masing-masing ada wewenangnya ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ada hierarkinya izin Prof. Ya. Jadi dari jaksa penuntut itu ke Kepala Seksi Pidana Umum, dari Kasih Pidana Umum ke Kajari untuk di Kejaksaan Negeri. Terhadap sesuatu rentut yang dianggap penting itu bisa ke Aspidum di Kejaksaan Tinggi, dari Aspidum nanti ke Kajati. Apabila mana dipandang perlu ada ekspos suatu perkara di dalam hal apakah penuntutan itu dihentikan atau dilanjutkan, mereka akan melakukan paparan ekspos perkara di Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Apakah perkara ini bermanfaat untuk diajukan di pengadilan atau akan membawa ketidaktertiban di masyarakat. Itu yang
hierarki kewenangan tadi, Prof. Jadi kayak semacam ada pertanggungjawaban berjenjang Iya. atas pendelegasian tadi. Responsibility-nya dikaitkan dengan jenjang-jenjang institusi yang ada. Sekarang misalnya terdapat kan ada pemaparan di Kejaksaan Agung ya. Apakah ada kasus bahwa tanpa setahu Kejaksaan Agung ini tidak ada paparan, ini kemudian ada penundaan misalnya seperti itu, bisa nggak itu dilakukan? Jadi ada pemisahan, Prof. Jadi ada namanya perkara penting atau perkara yang menarik perhatian masyarakat. Kalau pencurian sepeda motor itu nggak sampai Jaksa Agung Muda pidana umum izin, Prof. Jadi dia bukan kategorinya itu bukan dari jumlah jadi kualitas kasus itu, Prof. Itu yang mereka harus berjenjang untuk responsibility-nya. Kalau kasus itu bisa membuat suatu daerah kestabilitasan keamanannya terganggu, maka Kajari harus meminta pendapat kepada Aspidum Kajati dalam hal rentutnya. Jadi dikenal di sana rencana penuntutannya, Prof. Oke, jadi penuntutan itu melihat berat ringannya kasus ya? Kualitas kasus. Kualitas dan berat ringannya? Ya, itu, Prof. Baik. Tadi kan ada beberapa aturan hukum ya. Ada yang isinya hanya penghentian, kemudian ada yang penundaan, ada yang pengesampingan. Kalau dalam kasus itu apakah tiga aturan itu diterapkan atau bagaimana? Terima kasih, Prof. Jadi tidak semua hal itu diterapkan. Kalau ada namanya jaksa peneliti ya, atau dikenal pra penuntutan. Sebelum diajukan penuntutan kepada jaksa penuntut umum, maka jaksa peneliti itu melakukan kualifikasi. Apakah perkara ini bisa dihentikan atau perkara ini pada tingkat tertentu skala nasional misalnya disponoringkan. Baik, yang terakhir saran saudara nomor 2. Jadi pembaharuan pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan itu apa yang dimaksud? Apakah bisa diterapkan demikian saja legal reformnya itu atau bagaimana? Yang saudara maksud itu apa? Di saran nomor 2. Terima kasih, Prof. Ada 2 yang saya inginkan, saya maksud dan saya inginkan di masa yang akan datang adalah 1 mengenai dimensi kepentingan umum. Artinya Jaksa Agung di dalam menyeponering suatu perkara benar-benar dia meresapi, menanggapi apa sih nuansa kebatinan di masyarakat. Artinya kan yang ada sekarang ini kan terlalu luas menurut saya, kepentingan umum, titik. Nah nanti saran saya di masa yang akan datang itu adalah kepentingan masyarakat, kepentingan individu, dan kepentingan negara. Jadi susunannya itu kepentingan masyarakat dulu. Setelah itu kepentingan individu, baru kepentingan negara. Yang kedua, di dalam penjelasan pasal 35 huruf C itu disebutkan Jaksa Agung harus meminta saran pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungannya dengan hal tersebut. Saya berharap dipertegas tentang badan-badan kekuasaan negara. Bukan misalnya, tapi saya mengharap Mahkamah Agung, kepolisian. Kenapa kepolisian? Kepolisian ini yang paling tahu situasi Kamtibmas, Prof. Apakah kalau orang ini diajukan ke pengadilan, situasi Kamtibmas akan terganggu. Kemudian harus meminta pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa Dewan Perwakilan Rakyat? Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai representatif dari masyarakat. Jadi apabila 3 saran ini tidak
dipakai oleh Jaksa Agung, maka keputusan Jaksa Agung menseponering perkara itu harus batal demi hukum karena cacat prosedur. Itulah saran saya, Prof. Terima kasih. Baik, saya senang jawaban saudara karena bukan akademisi, bukan jaksa, tapi cukup baik dalam memberi paparan. Baik, pimpinan sidang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tati, Saudara Promovendus. Ini baru separuh jalan. Kalau grogi silakan minum. Bismillah. Terima kasih Bu. Bismillah. Selanjutnya waktu masih cukup panjang. Saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko SH MH. Ya, terima kasih Ketua Sidang. Saudara Promovendus yang terpelajar, ya, tadi sudah diingatkan waktunya masih panjang, santai saja, tidak usah grogi, tidak usah tegang, keluarkan semua, ya, keluarkan semua. Dan saya lihat tadi jawaban Anda sudah mulai semakin lancar, ya, mengalir kan gitu. Ya. Baik, sebuah karya disertasi, ya, disertasi itu selalu endingnya pada temuan atau novelty, ya, kebaruan. Itu satu capaian yang tertinggi pada proses penelitian, pada kebaruannya, ya. Dan sebenarnya kalau melihat uraian yang saudara sampaikan tadi, banyak hal-hal yang menarik dan tetap aktual untuk didiskusikan dari konteks keilmiahannya, yaitu yang dalam bahasa awam ngomong deponering lah, seponering lah, dan seterusnya kan, gitu. Ya. Baik, kalau dikaitkan dengan penelitian saudara, kewenangan, penghentian, penundaan, penuntutan, dan pengesampingan perkara, ya, ini tentunya terkait dengan kewenangan Jaksa Agung kan, ya, proposisinya ditambah oleh, ya, Jaksa Agung kan, gitu. Kira-kira kalau dikaitkan dengan penelitian saudara, novelty apa yang saudara temukan di dalam penelitian ini? Silakan. Jadi pembaruan yang perlu adalah saran yang bersifat operasional adalah Jaksa Agung memutuskan dalam penyampingan perkara itu harus setelah mendapat saran dan pendapat dari Badan Kekuasaan Negara yang tadi saya perjelas tadi, Prof. Yang berkaitan dengan kepentingan umum yang akan terganggu apabila dilakukan penuntutan. Di samping itu penundaan penuntutan juga nanti harus ada suatu produk hukumnya. Apa itu produk hukumnya? Mungkin berbentuk surat keputusan penundaan penuntutan. Selama ini kan yang ada SKP 2 itu surat keputusan penghentian penuntutan. Itu dia, Prof. Mengenai penundaan. Ya, begini, ada beberapa kasus yang saudara munculkan tadi, ya. Misalnya, terutama kayaknya yang menarik selalu kaitannya dengan KPK, ya. Sejak kasus cicak buaya, ya, sampai kasusnya Novel Baswedan ini, ya. Kalau menurut saudara, penghentian itu, ya, atau apapun namanya sebenarnya itu oleh Jaksa Agung, kalau diukur dari temuan saudara, misalnya dilihat dari aspek kepentingan, ya, umum itu, ya, apakah kira-kira itu masuk di situ? Pertimbangan yang dilakukan untuk, ya, apakah itu menghentikan ataukah itu, ya, apapun namanya. Terima kasih Prof. Yuda yang terpelajar, yang terhormat. Dalam hal saya menulis disertasi saya ini, saya melakukan penelusuran dan saya mewawancarai kebetulan sahabat baik saya, Jaksa Agung Muda Pidana Umum pada saat peristiwa itu terjadi. Untuk pertanyaan Prof, bisa 4 macan nanti Prof kita. Mohon izin. Banyak story behind di belakang itu, Prof. Jadi saya
diskusi dengan beliau itu kebetulan doktor ilmu hukum dari Pajajaran, Mas Nur Rohmat, itu sampai 3-4 kali saya mendalami story di balik cerita itu. Akan tetapi dalam forum terhormat ini biarlah saya sampaikan bahwa cicak buaya 1 dan cicak buaya 2 itu yang jelas membuat kegaduhan di bidang ilmu hukum, yang dimana pada akhirnya pemegang kekuasaan Republik ini harus ikut turun tangan. Di situ ada diskusi-diskusi panjang sebelum mengambil keputusan sehingga sepenuring itu diterbitkan. Ya, mudah-mudahan bisa. Iya, saya paham. Kalau kita sempat ikuti media kan, itu kan dipublish kan, untuk kasus ini dihentikan karena terkait dengan kepentingan umum. Itu kan kita semua tahu, itu orang awam ya. Tapi pertanyaannya, pertimbangan di balik itu kira-kira apa nanti yang tadi saudara sampaikan sebagai sebuah novelty kan? Sesuatu masuk kalau itu disebut kepentingan umum, kalau misalnya berhubungan dengan kepentingan masyarakat, individu, negara dan seterusnya. Tapi itu kan agak sulit juga nanti ya untuk ya artinya membuat sebuah kriteria yang jelas. Kira-kira ini kan di forum ilmiah kan. Kepentingan umum itu dengan kepentingan politis kira-kira tipis-tipis enggak beda? Iya, Bro. Betul, Bro. Ada irisannya gitu ya? Iya, Bro. Baik. Nah, kira-kira menurut penelitian saudara usulan apa agar supaya nanti ya masyarakat atau pencari keadilan ketika kemudian terkait dengan penghentian ya atau penundaan atau pengesampingan itu mereka bisa menerima secara objektif berdasarkan temuan saudara. Kira-kira apa yang perlu dioperasionalkan dari konsep-konsep tadi, kepentingan umum dan terusnya. Terima kasih Prof. Yuda yang terhormat, yang terpelajar. Maka dalam pengoperasionalan Jaksa Agung, apakah ia menseponering perkara atau Kepala Kejaksaan Negeri menghentikan ataupun menundaan penuntutan, untuk menseponering tadi saya meminta adanya suatu badan kekuasaan negara yang dipertegas. Saya ulang lagi, Prof, bahwa Mahkamah Agung, kemudian kepolisian, kemudian DPR. Jadi apapun yang ditulis di media massa berupa TV, koran, bahwa Jaksa Agung menseponing perkara berdasarkan kepentingan umum begini, sudah jelas dengan ada operasional tadi bahwa benar-benar lembaga kekuasaan negara yang terwakili. Itu, Prof. Kalau enggak selalu menjadi tanda tanya sendiri di masyarakat itu. Ini benar enggak sih ceritanya kan gitu, Prof? Ya, terakhir saya. Ya, Prof. Kalau misalnya ada yang keberatan dengan putusan seponering itu, ya misalnya ada yang keberatan dari unsur masyarakat atau apa, ada enggak upaya hukumnya kira-kira? Kalau suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum tentu saja bisa diajukan, ya kan? Seperti tadi saya sampaikan bahwa bisa dilakukan gugatan melalui Mahkamah Agung, apalagi sudah di dalam surat keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan sebagai objek peradilan itu. Dalam pengalaman praktek sudah ada belum yang diuji? Menurut pengalaman saudara selama ini dalam penelitian ini? Belum ada yang diuji, Prof. Belum ada ya. Oke, baik. Cukup Ketua Sidang. Makasih, Prof. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Nur Basuki Minarno, SH, MHum. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Promovendus, selamat. Saudara sudah memasuki tahap akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum.
santai aja. Izin minum dulu. Oh ya, silakan. Minum juga sambil gemeter nih, Prof. Siap, Prof. Baik. Ini terkait dengan judul saudara, kewenangan penghentian, penundaan penuntutan dan pengesampingkan perkara. Kalau saya pengajar hukum acara pidana, kalau penghentian penuntutan sama pengesampingan penuntutan sudah pernah dengar. Pertanyaan saya, kalau penundaan penuntutan, apakah diatur di dalam peraturan perundang-undangan? Terima kasih Prof. Nur Basuki. Secara normatif penundaan penuntutan dapat kita lihat di pasal 81 KUHP. Tapi di situ saya mengenai penundaan penuntutan prayudisial, Prof. Mohon izin Prof, saya sambil prayudisial. Jadi apakah ini objek perdata atau pidana? Itu maka ditunda dulu penuntutannya, Prof. Kalau di dalam KUHP ada enggak? Kalau penundaan penuntutan di KUHP belum ada, Prof. Jadi di dalam KUHP tidak diatur tentang penundaan penuntutan. Tidak ada aturannya, Prof. Baik. Ya. Karena tidak diatur di dalam KUHP, saudara mendapatkan konsep penundaan penuntutan dari mana? Konsep penundaan penuntutan. Ya. Saudara ambil dari mana konsep itu? Ya, karena tidak ada aturan kekosongan tadi, Prof. Konsepnya adalah penuntutan yang ditunda. Baik. Jadi saudara melihat di dalam prakteknya Novel Baswedan itu konsepnya. Nah ya, berarti saudara melihat dari prakteknya. Ya. Ternyata ada penundaan penuntutan. Ya. Karena di dalam KUHP tidak ada. Karena di dalam KUHP itu penundaan penuntutan itu hanya terbatas pada kalau terjadi sengketa kepemilikan. Ya. Kan begitu. 81 KUHP. Ternyata di luar itu bisa ditunda penuntutan itu. Baik. Kalau menurut saudara, apa maksud dan tujuan bahwa kejaksaan itu diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan penuntutan? Mohon izin, Prof. Penundaan tidak diberikan kewenangan pada kejaksaan, tapi penghentian. Gimana? Penundaan itu belum sekarang ini belum ada diberikan kepada kejaksaan. Ya. Saya berharap di masa yang akan datang ada kewenangan diberikan pada kejaksaan untuk melakukan penundaan penuntutan. Izin, Prof. Jadi untuk sementara ini tidak diberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menunda penuntutan. Menunda penuntutan. Tapi itu sudah terjadi pada kasus Novel Baswedan bin Salim. Jaksa tidak juga menghentikan tuntutan, tapi tidak juga melanjutkan tuntutan. Artinya kalau zaman dulu namanya peti es atau gimana itu, Prof. Jadi disimpan saja sehingga tidak ada kepastian untuk korban, Prof. Ya kan? Yang ditembak kakinya, yang meninggal itu di mana rasa keadilannya? Padahal kalaupun itu diajukan di pengadilan, nanti kan Novel nggak usah khawatir, belum tentu dia sebagai tersangka. Tapi kalau ini kan pelaku juga tidak pasti, korban juga tidak pasti. Nah makanya dalam pembaharuan itu
saya ingin ini kan tidak ada aturan, nanti diatur di dalam pasal 140 mungkin huruf apa, bahwa dalam hal kejaksaan melakukan penundaan penuntutan parameternya begini, Prof. Yang ujungnya untuk keadilan. Kalau mencermati apa yang saudara sampaikan tadi, saudara mengusulkan adanya jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan penuntutan, kan begitu? Kedepannya, kira-kira apa maksud dan tujuan diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan penuntutan? Terima kasih Prof. Nur Basuki. Maksud saya, kalau kewenangan itu tidak diberikan pada kejaksaan, lalu apa namanya, Prof? Suatu kasus tidak dituntut, tidak dilanjut. Ujung-ujungnya kan kepastian hukumnya tidak ada. Maka saya lihat urgent ini segera, karena ini sudah menyangkut hak asasi manusia. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap korban? Dan bagaimana rasa keadilan korban? Sudah diperadilankan supaya kejaksaan harus segera melimpahkan perkara tersebut. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini belum dilimpahkan. Demikian, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Nur. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Bambang Suheryadi SH M.Hum. Terima kasih Bu Pimpinan Sidang. Selamat Pak Adi, akhirnya bisa menyelesaikan penelitian ini. Pak Adi, dalam analisis kasus Bapak terkait Bibit Chandra, ya. Bahkan dari tingkat pertama PN, PT kemudian peninjauan kembali menyatakan bahwa perkara ini layak diperiksa. Intinya begitu kan? Bukan sekedar keputusan dari jaksa penuntut umum ini P21, tapi sudah diuji. Tapi di satu sisi pada akhirnya jaksa agung menyampingkan perkara itu. Ya. Padahal sudah diuji. Artinya kalau sudah diuji pengadilan itu kan ya dalam tanda petik sudah kuat. Ya. Nah, apa alasan? Jadi ketika jaksa agung itu menyampaikan, padahal jaksa-jaksa yang anggotanya itu sudah menyatakan B21, bahkan diperkuat dengan putusan pengadilan yang menyatakan ya ini layak untuk dilanjutkan. Nah, ketika versus deponering, putusan pengadilan yang memerintahkan jalan itu kalah. Apa kira-kira Pak? Terima kasih Pak Dr. Bambang. Sebetulnya ini sudah diuji di tingkat pengadilan pertama dan pengadilan kedua. Jadi tidak ada alasan lagi sebetulnya Jaksa Agung untuk seponering perkara tersebut. Karena putusan pra-peradilan yang menyatakan tidak sahnya ketetapan penghentian penuntutan, maka secara hukum Jaksa Agung sudah tidak berwenang untuk mengeluarkan keputusan menyampingkan perkara. Jangan gitu. Tapi pada kenyataannya terhadap dua kasus itu Jaksa Agung lebih mengeluarkan senjata pamungkasnya gitu Pak, yang dia punya. Jadi kalau Pak Bambang bertanya apa alasannya, ya ada upaya yang luar biasa gitu, untuk menyampingkan perkara ini. Kedua, jadi aspek penegakan hukum itu kan terkait kepastian hukum, terkait kemanfaatan, kemudian juga keadilan. Ya, keadilan itu kalau kemanfaatan sih oke, kepastian, tapi keadilan itu menyangkut para pihak, ada korban yang juga, ada segala macam. Nah, di satu sisi Jaksa Agung itu kan
pemimpin tertinggi lembaga penuntutan yang merupakan mewakili negara untuk menuntut, gitu ya, untuk menuntut. Tapi di satu sisi Jaksa Agung punya senjata yang luar biasa untuk menyampingkan perkara. Yang dia kan berwenang, tapi dia kesampingkan. Nah, coba bisa dijelaskan keterkaitannya dengan aspek penegakan hukum ini, aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Karena meliputi banyak pihak di sini. Terima kasih. Jaksa Agung pada hakikatnya sebagai penuntut umum tertinggi, dia melihat kalau ini diajukan ke pengadilan, apakah lebih bermanfaat. Nah, dalam pertimbangan hukum beliau, akhirnya mengeluarkan surat seponering tadi. Karena aspek manfaatnya menurut pertimbangan hasil wawancara saya, kalau ini diajukan untuk kepentingan umum akan terjadi semacam distorsi penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Untuk aspek keadilan, dalam hal Jaksa Agung menseponering perkara Bibit Chandra dan Bambang Wijayanto dan Abraham Samad, kalau menurut hasil penelitian saya, di situ ada ketidakadilan, terutama bagi si korban. Namun Jaksa Agung lebih mementingkan kepentingan Kamtibmas, ketertiban di dalam masyarakat. Terakhir, ini sangat mendasar, sederhana sekali sebenarnya pertanyaan. Kalau kita baca pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu jelas, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Nah, dalam kasus-kasus yang Bapak bahas ini, itu adalah para penegak hukum, ya, para Abraham Samad dan lain sebagainya. Dalam posisinya menjadi timbul pertanyaan, gitu ya. Timbul pertanyaan terkait dengan persamaan di depan hukum. Nah, sekarang apa urgensinya diberi wewenang Jaksa Agung ini pengembangan perkara? Padahal di satu sisi jelas Undang-Undang Dasar 45 itu segala warga negara, yang dimaksud segala itu siapapun. Bisa dijelaskan? Terima kasih Pak Bambang. Jadi ada dua kewenangan Jaksa Agung, yaitu penghentian penuntutan dan penyampingan perkara. Memang kesamaan hak warga negara di mata hukum benar, tapi menurut saya ada dua hal berbeda di masyarakat itu Pak Bambang. Pertama, ada seperti saya ini masyarakat biasa, kaum kebanyakan, tapi ada masyarakat yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat. Kalau terhadap tokoh-tokoh ini, apakah dia tokoh agama ataukah tokoh politik ataukah tokoh yang berpengaruh, Jaksa Agung tidak bijak menyikapinya, maka ini akan menjadi suatu masalah. Kalau Adi Al-Fatah melakukan kesalahan, mungkin Jaksa Agung bisa bertindak sesuai aturan. Tapi kalau tokoh masyarakat melakukan katakanlah suatu tindak pidana, Jaksa Agung bisa menghentikan dulu perkara ini. Karena asas manfaatnya untuk diajukan ke pengadilan bagaimana? Ketertiban masyarakat bagaimana? Inilah. Pun demikian halnya kepada seponering suatu perkara. Dalam menyeponering suatu perkara, Jaksa Agung melihat aspek pertimbangan kestabilitasan, keamanan, ketertiban negara dan masyarakat. Terima kasih Pak. Saya persilahkan kepada Ibu Dr. Lina Hastuti SH MH. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Promovendus,
ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai suatu pertanyaan. Yang pertama, di penelitian saudara itu melakukan juga perbandingan dan ada 3 negara. Ya, pertanyaan pertama, mengapa saudara memilih Belanda, Spanyol, dan Jerman itu menjadi pembanding? Silakan dijawab dulu. Di 3 negara itu memiliki hak oportunitas pada jaksa agung. Namun di Spanyol hak oportunitas itu bisa diberikan kepada jaksa wilayah, Bu. Baik, tujuannya apa Pak melakukan studi perbandingan itu? Kira-kira mungkin ada kaitannya dengan ditanyakan kopromotor tadi. Sebenarnya tujuannya apa dengan melakukan perbandingan? Untuk menambah keyakinan saya dalam menyimpulkan disertasi saya ini. Oke, untuk menambah keyakinan ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi semacam referensi ataupun masukan untuk lebih bagusnya. Nah, kalau seperti itu Pak, di disertasi saudara itu kan kalau saya melihat apa enggak kebalik ya, karena dari apa yang saudara sampaikan di mana di bab 3-nya itu kan ada subbab jus constituendum, penghentian penuntutan dan pengesampingan perkara, kemudian jus constituendum, konsep penuntutan dan daluarsa penuntutan, baru kemudian di subbab setelahnya itu perbandingan dengan negara-negara. Apa enggak perbandingan dahulu baru kemudian, karena ada sesuatu yang ingin kita ambil dengan kita membandingkan itu. Ini hanya sekedar masukan mungkin ya, karena runtutnya dari pertanyaan yang saya tadi sampaikan kan seperti itu begitu ya, ada sesuatu yang ingin diambil dengan melakukan perbandingan. Iya Pak ya? Ya, nanti akan saya. Oke, baik, terima kasih pimpinan sidang. Baik, saya tidak menggunakan hak saya untuk bertanya karena waktunya sudah melampaui dari 60 menit bagi para penyangga, sehingga waktu dari para penyangga telah selesai. Untuk selanjutnya saya silahkan kepada undangan akademik untuk bisa mengajukan pertanyaan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Hidayatullah SHMH yang minggu lalu juga baru dikukuhkan sebagai doktor. Pertanyaannya singkat saja dan jawabannya singkat. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang terpelajar Ketua Sidang dan anggota Majelis Sidang Promosi Doktor dari Promopendus, Saudara Adi Al-Fatahwalat. Kalau dilihat dari judul kajian atau penelitian Saudara Promopendus, para penyanggah menurut pengamatan saya tidak satupun yang tidak memberikan apresiasi. Semuanya memberikan apresiasi. Karena apa? Melihat latar belakang saudara yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa terkait dalam bidang dunia hukum. Khususnya saya dari insan Adiaksa ini ada beberapa kawan melihat bahwa apa yang saudara sampaikan di dalam forum ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ini bisa menjadi suatu pengayaan terhadap wawasan para jaksa. Memang seharusnya di dalam undangan harus hadir banyak para jaksa. Harusnya biar mereka juga tergugah atau tergerak apa-apa atas upaya yang saudara lakukan. Dan dari ringkasan ini akan saya sampaikan kepada Pak Jaksa Agung bahwa ada orang yang tidak berkecimpung di dunia hukum bisa mengangkat seperti ini. Terima kasih. Saya sangat sependapat dengan Profesor Sogar tadi
Ini kalau pribadi saya. Dari 3 konsep yang saudara sampaikan, konsep pendekatan itu, satu konsep saja ini tidak bisa dituntaskan dalam satu disertasi secara tuntas. Ini saudara bisa menggabungkan 3 konsep dalam satu disertasi, ini sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, saya pribadi dan juga teman-teman Insan Adiaksa mengapresiasi apa yang telah saudara lakukan. Dan untuk forum ketahui bahwa Promopendus ini adalah di antara kelompok adalah ketua kelompok. Jadi tidak mungkin kami selaku anak buah bertanya kepada ketua kelompok. Demikian pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Endang Tirtana SH MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang dan majelis Promovendus yang berbahagia, saya juga turut menyampaikan apresiasi kepada Promovendus karena telah berhasil menulis disertasi terkait kewenangan penghentian penundaan, penuntutan dan pengesampingan perkara yang seyogyanya ini merupakan bahasan dari jaksa, merupakan dapur dari kejaksaan karena merupakan core bisnis dari Kejaksaan Republik Indonesia terkait penuntutan. Namun Promovendus bukanlah seorang praktisi, bukan seorang akademisi, dan juga bukan merupakan seorang jaksa. Promovendus merupakan seorang pengusaha. Jadi bolehlah kalau saya menyebut kalau Promovendus ini merupakan pengusaha tadi batu bara dan setengah jaksa mungkin ya. Setengah jaksa karena paham betul tentang istilah-istilah teknis di internal kejaksaan. Paham terkait rentut, kemudian P21, expose, kemudian dan sebagainya lah. Saya salut kepada Promovendus. Satu, saya tidak memberikan pertanyaan, cuma memberikan masukan. Dalam disertasi Promovendus ada 2 permasalahan. Yang pertama terkait filosofi dan kedua ius constituendum yang ke depan. Di dalam kesimpulan sudah pertanyaan pertama sudah ada filosofi, namun di dalam ius constituendum terkait dengan penundaan penuntutan saya baca kok belum memasukkan. Jadi baru memasukkan ius constituendum terkait penghentian dan pengesampingan perkara. Mungkin bisa jadi dimasukkan dalam kesimpulan dan sarannya ke depan. Terima kasih, itu aja. Terima kasih majelis. Terima kasih pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu dijawab ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Putri Ayu Wulandari SH MH. Pertanyaannya singkat saja ya Bu. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada pimpinan sidang, sekretaris sidang, promotor, kopromotor dan para penyangga. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Adi Al-Fatahwalat yang telah menyelesaikan studinya dengan baik dan saya sangat mengapresiasi tadi setiap pertanyaan itu dapat menjawab dengan baik. Saya juga di sini juga sangat mengapresiasi kepada Promovendus. Tadi sudah disebutkan juga dapur-dapur kejaksaan yang sudah sangat memahami, terutama tadi dapat menjawab dengan baik, khususnya tadi ya berkaitan dengan rentut itu dari bagaimana perbedaannya dengan pekating perkara yang sangat menimbulkan keresahan masyarakat. Promovendus sangat ahli menurut saya di sini ya, seperti seorang jaksa yang dapat memaparkan dengan baik. Di sini tadi saya tidak bertanya, kemudian saya hanya ingin menambahkan dari pertanyaan Profesor Dr. Sogar Simamora terkait dalam hal penuntut umum yang menuntut bebas. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa penuntut umum sebelum menentukan P21 itu
kita meneliti berkas perkara. Apabila berkas perkara tersebut belum lengkap, maka kita akan menerbitkan P18 P19 kepada penyidik. Namun halnya dalam hal di persidangan, apabila kita menemukan sesuatu perkembangan, bisa saja dalam hal ini saksi yang tadinya mengaku di dalam berkas perkara penyidik, namun di dalam persidangan artinya perkembangan menjadi menolak atau menyanggah bahwa menjadi tidak mengetahui, itu bisa saja terjadi. Tapi di sini kita bisa lihat ada bukti-bukti yang lainnya, bahwasanya ada alat bukti yang bisa kita perkuat sehingga kita dapat membuktikan di dalam tuntutan pidana kita. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bertanya juga ini, masukan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Eri Prabowo MSc. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat kepada Promovendus yang telah 1,5 jam menjawab semua pertanyaan promotor dan penguji penyanggah dengan baik. Sebagai dosen saya dalam bidang ekonomi, saya hanya ingin menanyakan apakah ada pengaruh positif antara kewenangan penghentian, penundaan penuntutan dan pengesampingan perkara terhadap tingkat investasi di negara kita, kaitannya dengan tadi disebut kegaduhan dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Eri Prabowo. Jadi sebagai pengusaha, saya parameter pengusaha untuk melakukan investasi, yang pertama, pengusaha itu sebelum berinvestasi di negara lain, dia melihat apakah negara itu tertib hukum. Apabila negara itu tidak tertib hukum, tentu investor confused untuk melakukan investasi di negara itu. Maka disertasi saya ini sangat berkaitan dengan investasi. Kenapa dalam memilih Jaksa Agung, Presiden juga mempertimbangkan sosok figur yang melakukan penegakan hukum tidak mempunyai kegaduhan. Jadi jawaban saya sangat berpengaruh pada investasi yang masuk dari luar negeri. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Nur Fatimah MSh MH. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang dan kepada Bapak Ibu promotor dan kopromotor dan Bapak Ibu dosen penyangga. Dan pada kesempatan hari ini terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk menanyakan sesuatu hal terkait dengan disertasi dari Promovendus Bapak Adi Al-Fatah Walad SHMH. Kebetulan memang background saya bukan di pidana Bapak, tapi mungkin seperti Prof. Sogar tadi sampaikan, saya coba korelasikan. Misalnya kalau di konteks hukum perdata, kita melakukan kontrak itu tidak terpenuhi aspek keabsahannya, maka kontrak ini berakibat hukum dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Nah, kalau di ranah pidana, tadi disampaikan bahwa jaksa ini oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menghentikan, tetapi tidak untuk melakukan penundaan, begitu nggih Bapak? Apakah ada akibat hukumnya dari kewenangan yang dilakukan oleh jaksa ini ketika ini tidak ada dasar hukumnya? Begitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat hukumnya, terima kasih Mbak. Akibat hukumnya adalah ketidakpastian itu tadi. Kalau
jaksa, khususnya dari kasus yang saya teliti mengenai Novel Baswedan itu tidak dilanjutkan tapi tidak dihentikan. Jadi mengakibatkan ketidakpastian. Terima kasih, Mbak. Baik, lampu di muka saya telah menyala merah. Itu artinya ujian sudah berakhir dan alhamdulillah Promovendus ini sangat luar biasa. Semua pertanyaan dari penyangga dan undangan akademik dijawab dengan baik, tenang dan tegas, dan ini menunjukkan kualitas doktor saudara. Ujian doktor terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf saya sampaikan kepada undangan akademik yang belum dapat kesempatan bertanya, maka ujian doktor terbuka ini dinyatakan selesai. Selanjutnya, Ketua Sidang akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi Promovendus. Sidang diskorsing paling lama 25 menit. Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Promotor, Kopromotor, dan para penyangga disilahkan memasuki ruang sidang. Promovendus dan para undangan dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan hasil yudisium oleh Ketua Sidang. Skorsing dicabut. Sidang ujian doktor terbuka saya buka kembali dengan acara pembacaan hasil yudisium. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara Promovendus dalam melakukan penelitian, ketekunan Promovendus dalam mempelajari kepustakaan, serta kemampuan Promovendus menarik kesimpulan yang bermanfaat. Cara Promovendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovendus menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti. Semangat saudara Promovendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan, pertama, penilaian yang dilakukan oleh Panitia Ujian Doktor Tertutup tanggal 15 Oktober 2019 yang diketuai oleh Profesor Dr. Didi Endro Purwolaksono, SH.MH. 2. Segala peraturan dan wewenang yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, maka dengan ini Ketua Sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promovendus diterima dan dengan demikian saudara Adi Al-Fatah Walad SH.MH telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi ilmu hukum serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indeks prestasi kumulatif 3,80. Ini mestinya kumlot karena waktunya kelamaan. Sama dengan 3 serangkai kemarinnya. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Adi Al-Fatah Walad SH.MH adalah doktor yang ke-426
dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penyerahan ijazah oleh tim promotor kepada Dr. Baru. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Zaitun, SHMSI sebagai promotor, didampingi Dr. Sarwirini SHMS sebagai co-promotor, disilahkan menyerahkan ijazah doktor kepada Saudara Dr. Adi Al-Fatah Walad SHMH. Promotor, co-promotor, dan Dr. Adi Al-Fatah Walad SHMH dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Zaitun SHMSI sebagai promotor yang turut mengukir keberhasilan Dr. Adi Al-Fatah Walad SHMH mencapai jenjang pendidikan tertinggi ini, disilahkan memberikan pidato pengantar kelulusan. Terima kasih pimpinan, saudara pimpinan yang saya hormati, tim penyangga, tim akademik yang saya hormati, dan saudara Adi Al-Fatah Walad, keluarga yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama tim promotor, saya mengucapkan selamat pada saudara yang hari ini telah menyelesaikan studi dengan baik, dan berarti 3 serangkai sudah kita selesaikan semua. Jadi ada jaksa, ada lawyer sekaligus dosen, dan ada pengusaha yang bisa menyelesaikan studi dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya peroleh ini bisa menambah kualitas pengabdian saudara di masyarakat nanti, baik sebagai pengusaha maupun sebagai calon jaksa agung mungkin. Amin. Atau mungkin sebagai dosen nantinya. Selamat ya. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depan, sempurnakan. Untuk selanjutnya kami persilakan pada saudara Dr. Sarwirini SHMS selaku co-promotor untuk menyampaikan pesan-pesan kepada saudara Dr. Adi Al-Walad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada promotor Bapak Profesor Muhammad Zaitun atas perkenannya saya dipersilahkan untuk memberi kata sambutan. Saudara Promovendus yang kami sebagai tim promotor sangat bangga atas keberhasilan saudara, karena dengan background pengusaha yang jauh dari praktisi maupun dari akademisi ilmu hukum, saudara hari ini bisa membuktikan dengan tekad yang bulat, dengan ketekunan, dengan tidak pernah malu untuk bertanya dan selalu berpikir kritis, saudara bisa melewati semua itu dan saudara bisa mempersembahkan disertasi ini untuk alma mater, untuk bangsa dan negara. Dari disertasi ini ada suatu tujuan luhur dari saudara untuk melakukan tax reform di Indonesia yang berkaitan dengan kewenangan penghentian, penundaan penuntutan, dan pengesampingan perkara dalam rangka kepentingan umum. Saudara mengkonsepkan kepentingan umum tidak bisa terlepas dari kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Ketiga kepentingan itu harus diakomodir dengan baik melalui kewenangan kejaksaan. Dengan demikian tujuan hukum, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bisa direalisasikan. Itu sekelumit dari topik disertasi saudara yang merupakan suatu karya yang advance ya, kalau menurut kami, karena dengan latar belakang yang tadi saya sebut.
Jadi sekali lagi kami tim promotor mengucapkan selamat kepada Dr. Adi Al-Fatah Walad beserta keluarga dan juga berbagai perusahaan yang saudara pimpin. Tentunya ini membanggakan, menambah prestise perusahaan saudara juga, dan ya semoga Anda dengan gelar ini selalu berupaya untuk mengupdate ilmu hukum saudara dalam rangka mencapai cita-cita luhur saudara, Dr. Adi Al-Fatah Walad. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian doktor terbuka oleh Ketua Sidang. Sebelum sidang ujian doktor terbuka ini saya tutup, perkenankan saya atas nama pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyampaikan selamat dan apresiasi yang sedalam-dalamnya atas keberhasilan Saudara Dr. Adi Al-Fatah Walad dalam mempertahankan disertasinya di hadapan para penyangga dan undangan akademik pada pagi hingga siang hari ini. Semoga ilmu saudara menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bagi penegakan hukum di Indonesia. Ini yang terpenting. Dan semoga sebagaimana harapan saudara tadi, saudara termasuk dalam jajaran orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya karena menjadi bagian dari orang-orang yang berilmu sebagaimana surat Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya saya ucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Dr. Adi dan keluarga, terutama keluarga atas supportnya dan atas dukungannya selama ini sehingga disertasi ini selesai. Juga kepada para undangan akademik lainnya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga yang belum lulus ini memberikan semangat untuk cepat lulus yang sudah antri di belakang. Ya, akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, alhamdulillahirabbil alamin, rapat sidang ujian dokter terbuka saya nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Promotor, Co-Promotor, para penyangga, dipersilakan foto bersama Doktor baru.